Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Haji Nahriana MPD selaku dosen dari mata kuliah pembelajaran mikro serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami untuk bisa memaparkan materi mengenai keterampilan menjelaskan. Baik, sebelum itu perkenalkan saya atas nama Rizka Yunita berperan sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Mulyana Makmur dan Nur Aisyah Arifai. Baiklah, rumusan masalah yang akan kami bahas pada materi kami yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan. Yang kedua, apa saja tujuan dari keterampilan menjelaskan. Yang ketiga adalah apa saja komponen dalam keterampilan menjelaskan. Yang keempat adalah bagaimana prinsip-prinsip dalam keterampilan menjelaskan. Yang kelima adalah apa saja tahapan-tahapan dalam keterampilan menjelaskan. Keenam, yaitu apa saja kelebihan dalam penerapan keterampilan menjelaskan. Yang ketujuh adalah apa saja kekurangan dalam penerapan keterampilan menjelaskan. Dan yang terakhir adalah apa saja alasan pentingnya yang dikuasai oleh guru dalam keterampilan menjelaskan. Baiklah, saya akan membahas mengenai pengertian keterampilan menjelaskan. Menjelaskan pada dasarnya adalah menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pembelajaran yang disampaikan secara sistematis dan terencana sehingga memudahkan siswa untuk memahami bahan pelajaran. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, adapun tujuan keterampilan menjelaskan, ada beberapa tujuan penggunaan penjelasan dalam proses belajar mengajar. Tujuan tersebut yang pertama yaitu membimbing murid memahami materi yang dipelajari. Yang kedua adalah melibatkan murid untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Yang ketiga adalah untuk memberikan balikan pada murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat adalah membimbing siswa untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Yang kelima adalah membuat siswa berpikir secara logis, estetis, dan moral. Yang keenam adalah melatih peserta didik mandiri dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh adalah melatih peserta didik berpikir logis apabila penjelasan guru kurang sistematis. C. Komponen keterampilan menjelaskan. Merencanakan isi pesan atau materi penjelasan tahap awal dalam proses menjelaskan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan yang matang tentang materi yang akan dijelaskan merupakan awal keberhasilan dari kegiatan menjelaskan. Perencanaan ini mencakup 3 hal penting, yaitu yang pertama, menganalisis masalah yang akan dijelaskan secara keseluruhan termasuk unsur-unsur masalah yang terkait dalam masalah ini. Yang kedua, menetapkan jenis hubungan antara unsur-unsur yang berkaitan tersebut. Ketiga, menelaah hukum rumus prinsip atau generalisasi yang mungkin dapat digunakan dalam menjelaskan masalah yang ditentukan. D. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Adapun prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, ataupun akhir jam pelajaran tergantung pada keperluan. Kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa ataupun yang direncanakan oleh guru sebelumnya. 4. Materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. 5. Penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Tahapan-tahapan dalam keterampilan menjelaskan. Terdapat 5 tahap dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, menerangkan. Ketiga, menjelaskan. Keempat, memberi pemberian contoh. Kelima, latihan. F. Kelebihan penerapan keterampilan mengajar. Yang pertama, lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menentukan, mengorganisasikan, dan menilai informasi yang diterima. 2. Lebih mudah dalam memancing, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan.
Ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. 4, dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. 5, merupakan cara yang lebih mudah saat guru memulai mengenalkan materi. 6, dapat meningkatkan analisis guru terhadap teori yang sedang disampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu apa dari kelemahan dalam penerapan keterampilan menjelaskan. Yaitu pertama, bila seorang calon guru ataupun guru menjelaskan di dalam forum ataupun di dalam kelas dilakukan terlalu lama, maka peserta didik akan lebih cenderung menjadi karakteristik yang hanya mendengarkan, tetap pada akhirnya menjadi siswa pasif. Yang kedua itu apabila selalu digunakan atau bisa dikatakan terlalu lama dalam perjalanan, maka akan terkesan membosankan bagi peserta didik. Yang ketiga itu bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, maka kesempatan untuk berdiskusi di dalam kelas ataupun di dalam dimanapun itu menjadi terlalu lama, bahkan ketika seorang calon guru melakukan mengajar itu ataupun menjelaskan terlalu lama akan memakan waktu yang lama, sehingga peserta didik itu tidak melakukan namanya berdiskusi antar siswa ataupun antar guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja alasan penting mengapa guru harus menguasai yang namanya keterampilan menjelaskan. Yang pertama itu meningkatkan keefektifan pembicaraan, karena dalam hal ini harus betul-betul ataupun benar-benar merupakan pembicaraan yang bermakna bagi siswa ataupun murid. Oleh karena itu, pada umumnya dalam pembicaraan ini yang lebih didominasi itu guru daripada siswa. Yang kedua itu terkadang penjelasan yang diberikan oleh guru itu kurang dipahami ataupun tidak siswa itu tidak memahami tentang penjelasan yang telah diterangkan oleh guru. Oleh karena itu perlu adanya kemampuan mengelola pemahaman seorang siswa itu sangat penting bagi seorang guru yang jika ingin memberikan suatu penjelasan. Yang ketiga itu tidak semua dapat menggali sendiri pengetahuan melalui sumber-sumber dari buku ataupun dari sumber lainnya. Oleh karena itu perlunya adanya membantu menjelaskan hal-hal tertentu. Karena dengan adanya keterampilan menjelaskan itu bagaimana seorang guru itu lebih kreatif untuk bisa memberikan penjelasan penjelasan terhadap siswa, agar dan bagaimanapun guru harus memberikan sesuatu hal yang menarik agar baik. Di sini ada pula kesimpulannya, yaitu keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis. Bisa dikatakan bahwa keterampilan menjelaskan itu memiliki tujuan untuk membimbing murid memahami materi yang telah dipelajari ataupun materi yang telah diberikan dengan cara menghayati. Selain mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah, ada pula komponen keterampilan menjelaskan. Ada dua, yaitu komponen perencanaan dan komponen penyajian. Selain adanya komponen itu, terdapat tahapan-tahapan dalam keterampilan menjelaskan yaitu menyampaikan informasi, menerangkan, menjelaskan, pemberian contoh, dan latihan penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan dalam menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan seorang guru. Interaksi di dalam kelas lebih cenderung dipenuhi oleh kegiatan pembicaraan
baik seorang guru sendiri, guru dengan siswa, ataupun siswa dengan siswa. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai keterampilan menjelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan, sesungguhnya kami masih dalam proses belajar. Kami akhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.